Sekarang waktunya kita bahas lagi ponsel dari Infinix Note 30 Pro. Setelah banyak banget yang nanya-nanyain buat stoknya sekarang makin goib, dan kemarin udah saya share ya buat link dari pembelian Infinix Note 30 Pro. Emang harganya tinggi, tapi waktu saya bikin video ini lebih tepatnya tanggal berapa sih ini? Tanggal 23 jam 12 siang ya, itu udah sold out, udah ludes semua buat Infinix Note 30 Pro nya. Dan kita balik lagi ke pembahasan, kenapa saya bikin lagi konten dari Infinix Note 30 Pro, karena udah sering banget tuh bikin konten dari Note 30 Pro ya, dikarenakan dari kalian semua tentu banyak banget yang nungguin konten seperti ini, yaitu update terbaru di ponsel Infinix Note 30 Pro, lebih tepatnya buat patch bulan Februari ya kalau nggak salah. Bentar saya lihat terlebih dahulu ya, buat updatean terbaru di patch bulan Februari. Dan sekarang ini kita bahas buat apa aja perubahan lainnya. Menurutku sih nggak ada ya buat perubahan-perubahannya, misalnya kayak bug scroll-scroll tuh nggak ada. Kemudian ada satu lagi bug yang dihilangin, yaitu biasanya kan ponsel dari Note 30 Pro ini kalau kita diemin kayak gini, kita biarin ya, udah kita setting otomatis layar mati setelah 15 detik ataupun 30 detik, itu kan nggak pernah mati. Nah sekarang udah bisa langsung mati atau langsung otomatis mati kayak gini buat layarnya. Dan tentu dari kalian semua pada nanyain atau masih ada yang kurang kalau nggak kita bahas buat urusan performanya gimana, makin bagus atau makin menurun, makin hemat atau makin boros, makin adem atau makin panas. Nah tenang aja, udah kita siapin buat screenshot ataupun buat benchmark yang terbaru. Dan setelah saya update ke patch bulan Februari, ternyata buat CPU throttlingnya terbilang cukup menurun. Bisa dilihat lagi, ini buat maksimalnya dapat di 165 ribuan, turun di kisaran 3 ribuan doang sih, tapi ya tetap aja namanya turun. Rata-ratanya nggak tembus di 160, cuman 154, dan paling rendahnya ada di 134. Dan buat CPU throttlingnya sedikit turun di 87%, tadinya cuma 88%. Dan buat Antutu benchmark sekarang ini cuma dapat di 407 ribuan, yang tadinya dapat di kisaran 420 nyampe 430 ke atas tuh ya, sekarang turun nyampe 407 ribuan. Lalu gimana buat urusan performa dan juga baterai dari ponsel Infinix Note 30 Pro ini? Oke, sekarang ini waktunya kita buat gaming test, kalian buat tes baterai ya, gimana buat performa, suhu, dan juga konsumsi daya baterai setelah kita update buat patch bulan Februari di ponsel Infinix Note 30 Pro. Dan ini seperti biasa kita lepas terlebih dahulu buat case-nya. Buat ponselnya baru aja saya charger dan ini masih ada di 100%. Stopwatch udah saya aktifin, dan buat setupnya seperti biasa saya cuman pakai wifi. Kemudian maps atau lokasi, Bluetooth dan juga NFC udah saya matiin. Refresh rate layar ini yang saya pakai di 120 Hz. Dan buat aplikasi berjalan di latar belakang udah saya keluarkan semua, jadi nggak ada yang berjalan di latar belakang. Langsung aja buat match yang pertama, seperti biasa kita main game Mobile Legends. Pertama ini buat settingan grafisnya kita main di super dan juga ultra. Selanjutnya buat mode gamenya ini cuman pakai mode seimbang. Langsung kita mulai buat matchnya. Bentar lagi kayaknya mau menang nih ya. Nah ya mantap. Oke, ini positif menang nih. Aduh, nanti semisal ada frame drop parah 3 kali ya, itu yang pertama dapat notifikasi, yang kedua pingnya tinggi banget, yang ketiga juga pingnya tinggi banget gara-gara jaringan error 2 kali. Jadi yang pertama itu karena dapat notifikasi, yang kedua ketiga itu karena dapat itu jaringan bermasalah. Dan sekarang kita cek buat suhu layarnya. Dan buat suhu layar paling tinggi di 40,3, suhu backdoor paling tingginya di 38,9, nyampe 39 ya. Dan ini buat baterai yang tersisa masih ada di 95%. Udah kita pakai selama 25 menit. Jadi 25 menit yang kepake atau yang terkuras itu ada di 5% doang. Dan ini buat FPS-nya. Nah ya kan, 1, 2, 3 itu karena jaringannya. Tapi ini sih kelihatannya ya sering naik turun ya. Dan FPS rata-rata dapat di 78 FPS. Sekarang kita ubah ke super dan juga tinggi. Ya kayaknya udah mau selesai nih ya buat match kedua dengan settingan grafis tinggi. Kemudian refresh rate-nya di 90 fps atau di super. Dan jaringannya juga dari tadi bagus, stabil, nggak error.
Nah ya, udah selesai. Sekarang kita cek buat suhu layarnya terlebih dahulu. Suhu layar ini masih sama kayak tadi, malah sedikit adem ya. Cuman 40,4 paling tinggi, backdoor paling tingginya makin menurun makin adem di 38,9, nggak nyampe 39. Dan ponselnya udah saya pakai selama 50 menit. Sisa baterai ada di 89%. Jadi main 50 menit baterainya cuman terkuras di 11%. Dan ini ponsel saya pakai sebagai ponsel harian atau ponsel daily, jadi aplikasinya tentu lebih banyak ya. Harusnya kalau mau setelah update itu makin boros ya, baterainya tentu kurangnya nggak cuman segini, bisa nyampe 15%-an lah kurang lebihnya. Tapi ini cuman berkurang di 11%. Sekarang kita lihat buat FPS-nya. Buat FPS rata-rata yang dapetin ini di 82 FPS. Dan frame drop paling parahnya ya ini tadi di 40, tapi rata-rata bagus sih ini, dapat di kisaran 80-an ya kan. Dan menurutku buat update kali ini buat baterai dan juga suhunya tergolong adem karena gak nyampe 42 derajat buat backdoor ataupun layarnya. Kemudian buat penurunan baterai atau konsumsi dari baterai juga tergolong awet karena dipakai selama 51 menit, baterainya cuman terkuras di 11%. Dan buat kekurangan update kali ini kayaknya sih cuman di angka aja ya, kayak angka atau Antutu score, kemudian di CPU throttling. Tapi buat performa dan juga fitur ini reverse wireless chargernya makin oke lah, bisa bersaing dengan kakaknya atau dengan adiknya yaitu Infinix Note 40. Jadi buat kesimpulannya, menurutku update kali ini sih nggak ada masalah sama sekali, nggak ada bug yang saya temuin setelah saya coba selama 3 hari kurang lebihnya. Yang ada malah peningkatan dan juga makin stabil, baterai juga kerasa makin awet, suhu juga kerasa adem atau lebih tepatnya ya stabil kayak gitu. Dan buat kalian sendiri yang udah nyoba buat update patch bulan Februari, gimana pendapat kalian? Nemuin bug apa, masalah apa, atau pembaruan yang belum kita sebutin tuh apa? Kalian drop aja di kolom komentar. Saya mau pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.